Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 20 Juni 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaruan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat-Mu yang bekerja dengan yang berbuat salah atau mencari yang hilang. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini tanggal 20 Juni tahun 2023 berjudul Bekerja untuk Orang yang Berbuat Salah. Ayat inti terdapat dalam Lukas 15 ayat 6 yang berbunyi, "Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga, serta berkata kepada mereka, 'Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan.'" Puji Tuhan, Dia telah menyajikan kepada imajinasi kita tidak ada gambaran tentang seorang gembala yang sedih kembali tanpa domba-dombanya. Perumpamaan itu tidak berbicara tentang kegagalan, tetapi tentang keberhasilan dan sukacita dalam pemulihan. Dikutip dari Christ's Object Lessons halaman 188. Dan ketika yang tersesat ditemukan, apakah dia memerintahkannya atau mengikutinya? Apakah dia mengancam atau memukulnya, atau mendorongnya ke hadapannya, memikirkan ketidaknyamanan dan kecemasan yang dia derita karena hal itu? Tidak. Dia meletakkan domba yang kelelahan di bahunya, dan dengan rasa syukur yang ceria karena pencariannya tidak sia-sia, dia kembali ke kandang. Rasa terima kasihnya terungkap dalam lagu-lagu kegembiraan, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Jadi, ketika pendosa yang terhilang ditemukan oleh gembala yang baik, sorga dan bumi bersatu dalam sukacita dan ucapan syukur. Karena demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Diambil dari Gospel Worker halaman 182. Ini mengilustrasikan pekerjaan yang penuh berkat dan sukacita dalam bekerja bagi yang bersalah. Gereja yang terlibat dengan sukses dalam pekerjaan ini adalah gereja yang bahagia. Dikutip dari Testimonies for the Church, volume 2, halaman 22. Demikianlah pembacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Satu-satunya teladan dalam bekerja bagi yang bersalah atau yang hilang adalah Yesus Kristus. Yesuslah gembala yang baik. Yesus berkata, Yohanes 10 ayat 11, 14, dan 15 yang berbunyi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Itu sebabnya Roh Nubuat berkata tentang ayat ini dalam Gospel Workers halaman 181 paragraf 3, berbunyi, "Meninggalkan 99 di kandang, dia pergi mencari yang tersesat. Betapapun gelap dan menggeloranya malam, betapapun berbahaya dan tidak pasti jalannya, betapapun panjang dan melelahkannya pencariannya, dia tidak goyah sampai yang hilang ditemukan." Dan benar, domba yang hilang tersebut ditemukan.
Gospel Workers halaman 182 paragraf 1 menyatakan, betapa leganya dia mendengar di kejauhan tangisan samar pertamanya. Mengikuti suara itu, dia mendaki ketinggian yang paling curam. Dia pergi ke ujung jurang dengan resiko nyawanya sendiri. Jadi, dia mencari, sementara tangisan semakin redup, menyatakan kepadanya bahwa dombanya sudah hampir mati. Inilah gambaran gembala yang baik. Nah, saudaraku dalam Tuhan, gembala yang baik ini punya bawahan. Gospel Workers halaman 182 paragraf 4 berkata, Gembala agung memiliki gembala bawahan kepada siapa dia mendelegasikan pemeliharaan domba dan anak dombanya. Siapakah gembala bawahan tersebut? Kita baca dari Pastoral Ministry halaman 281 paragraf 1 berkata, pendeta-pendeta yang dipanggil Allah untuk bekerja dalam firman dan pengajaran adalah para gembala Kristus. Dia telah menunjuk mereka di bawah dirinya sendiri untuk mengawasi dan memelihara kawanan dombanya. Jadi, para gembala bawahan itu adalah para pendeta. Nah, para pendeta ini harus melayani sebagaimana gembala agung, yaitu Yesus Kristus. Mereka harus bekerja sama seperti gembala kepala atau pimpinannya. Bagaimana caranya? Gospel Workers halaman 140 paragraf 1 menjawab, dalam pekerjaan mereka, yaitu para pendeta, para gembala bawahan harus mengikuti petunjuk dengan cermat dan mewujudkan roh gembala agung. Gembala agung adalah Yesus Kristus, maka roh gembala agung adalah rohnya Yesus Kristus. Para gembala bawahan itu, yaitu para pendeta, harus mengikuti petunjuk Yesus dengan cermat dan memiliki roh Kristus. Sebab di luar Kristus, para pendeta tidak dapat berbuat apa-apa. Mengapa hal ini penting sekali dipahami? Pastoral Ministry halaman 281 paragraf 2 menyatakan, tidak ada satu dari 20 yang mengetahui keindahan, esensi sesungguhnya dari pelayanan Kristus. Mereka harus menemukannya. Saudaraku dalam Tuhan, yang roh nubuat maksudkan di sini adalah para pendeta. Dijelaskan bahwa tidak ada satu dari 20 pendeta yang tahu intisari dari pelayanan penggembalaan Kristus. Artinya, sedikit sekali pendeta yang bekerja bersama Yesus. Tidak heran roh nubuat menasihatkan untuk para pendeta memiliki roh Kristus. Tetapi apakah tugas bekerja bagi yang bersalah atau mencari yang hilang hanya untuk para pendeta? Oh tidak. Jangan andalkan pendeta. Sebab tidak ada satu dari 20 yang mengerti penggembalaan Yesus. Kita semua boleh memiliki roh Kristus, dan jika jemaat memiliki roh Kristus, yaitu roh gembala yang agung, meski bukan pendeta, dapat menjangkau jiwa-jiwa yang hilang. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 173 paragraf 5. Gereja yang terlibat dengan sukses dalam pekerjaan ini adalah gereja yang bahagia. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah pekerjaan mencari domba yang hilang. Semua yang dalam jemaat bisa. Karenanya minta Roh Kristus agar kita dapat bekerja bersama Yesus mencari domba yang hilang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah dan menguatkan pada pagi hari ini, bahwa kami juga dapat terlibat dalam mencari domba-domba yang hilang, mereka yang bersalah. Dan itu bukan karena kuat kuasa kami, tetapi karena kami bekerja bersama Kristus, memiliki rohnya, roh gembala agung, agar kami dapat mencari domba-domba yang hilang sebagaimana Kristus mencari domba yang hilang. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, agar melalui kehadiran Kristus kami dapat bekerja dan berbuah. Dan tidak hanya kami
Kami doakan juga para pendeta, agar mereka juga mau membuka hati, agar Roh Kristus bekerja dalam hati mereka. Mereka menjadi gembala bawahan yang setia. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.